Hai, Shalom semua. Harap Anda semua sehat-sehat saja walau dimanapun Anda berada. Syukur puji Tuhan karena saya akhirnya telah berjaya melancarkan channel YouTube saya sendiri, yaitu Grace Infinity. By the way, kenalkan, nama saya Melvin, dan channel ini dibuat untuk berkongsi tentang firman Tuhan dan kebaikan Tuhan yang saya alami dalam hidup saya, serta apa yang saya telah pelajari melalui firman Tuhan dari para pemimpin gereja, termasuk pastor, bahkan sahabat-sahabat saya dalam Kristus. Bagi pengetahuan Anda semua, saya bukanlah orang Kristen. Kenapa? Sebab, fine. Secara teknikal saya memang orang Kristen. Saya dilahirkan dalam keluarga orang Kristen. Jadi apabila orang bertanya apakah agama saya hanya menjawab Kristen. Itu saja. Tapi secara pribadi, saya bukanlah orang Kristen. Sehinggalah saya kenal apa itu kasih karunia Tuhan. Peristiwa itu berlaku pada tahun 2012, di mana pada tahun itu, kalau Anda masih ingat, dunia tengah panas dengan movie yang bertajuk 2012 atau 2012. Movie itu berkisar tentang malapetaka besar yang menimpa seluruh dunia. Dalam arti kata lain, movie itu tentang hari kiamat. Pada mulanya saya agak skeptikal dengan movie itu. Bukan sebab saya tidak percaya movie tersebut, tapi saya cuma tidak percaya yang hari kiamat boleh diramal. Selepas tengok movie itu, saya pun tertanya-tanya kepada diri saya sendiri. Apa akan berlaku pada diri saya jika hari kiamat berlaku? Adakah saya akan sempat bertaubat? Adakah saya dapat selamatkan diri? Ataupun kalau saya mati sebelum hari kiamat, sempatkah saya bertaubat? Dan adakah Tuhan akan mengampuni semua dosa saya? Semua persoalan ini amat membingungkan saya pada masa itu. Sebab, yalah, secara nalurinya, saya tak nak mati. Dan kalau saya mati pun, saya tak nak masuk neraka. Oke, pada masa itu saya percaya dengan kewujudan surga dan neraka. Saya cuma tidak pasti macam mana untuk diselamatkan. Apa yang saya harus lakukan untuk diselamatkan supaya saya tidak dicampak ke dalam neraka. Lagipun seperti mana majoriti anak-anak Kristen yang lain, saya dididik dan dilatih untuk menjadi orang yang baik, orang yang berguna, dan orang yang menghormati orang lain. Di rumah, di sekolah, bahkan di gereja pun, mereka semua mendidik saya supaya menjadi orang yang baik, taat kepada perintah ibu bapa, taat kepada perintah Tuhan, jangan berbuat jahat, jangan mencuri, jangan menipu, dan sebagainya. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya dikelilingi oleh orang yang sentiasa ada untuk menasihati saya. Bukan saya tidak suka atau setuju dengan nasihat mereka semua. Saya setuju dengan nasihat mereka ini, dan saya buat yang terbaik untuk mengikuti semua nasihat mereka. Tapi masalahnya pada diri saya, semakin banyak saya coba, semakin banyak saya gagal. Paham tak? Semakin saya berusaha untuk menjadi orang yang baik, semakin banyak kelemahan diri yang saya discover ataupun jumpa. Dan saya pun merasa semakin berputus asa, amat kecewa, dan tidak ada semangat lagi untuk meneruskan perbuatan yang baik untuk diselamatkan. Sebab di gereja masa saya kecil dahulu, di gereja lama saya sentiasa mendengar bahwa untuk seseorang Kristen itu diselamatkan, dia haruslah berbuat baik, mentaati segala perintah dan hukum Taurat ataupun perintah Tuhan, barulah dia boleh diselamatkan dan masuk surga. Bertahun-tahun sudah saya coba, tetapi saya masih rasa tidak yakin ataupun tidak confident yang saya akan masuk surga apabila saya mati kemudian hari. Saya dibelenggu oleh rasa sangat kecewa, dan kadang-kadang saya rasa diri saya hipokrit pun ada. Sebab walaupun saya sentiasa berdoa dan sebagainya, saya masih tetap juga berdosa. Saya tidak lepas daripada berbuat dosa, sama ada dosa itu disengajakan ataupun tidak. Tapi syukur puji Tuhan kerana kasih karunia-Nya yang besar, Dia melalui Roh Kudus-Nya telah memberi saya hikmat untuk terus mencari kebenaran tentang bagaimana seseorang Kristen boleh diselamatkan. Sebab seperti mana yang kita semua tahu, dalam dunia ini ada macam-macam kepercayaan, ada banyak jenis agama, bahkan dalam Kristen sahaja pun ada banyak jenis mazhab ataupun denomination. Jadi tidak heranlah banyak orang Kristen yang keliru dengan apakah cara keselamatan yang Tuhan Yesus telah berikan kepada seluruh umat Kristen. Jadi nak pendekkan cerita, selepas saya tengok movie itu, saya bersama dengan
one of my brother in Christ, nama dia Vincent. Kami berdua sama-sama mencari kebenaran tentang keselamatan seorang Kristen menurut firman Tuhan. By the way, Vincent juga mempunyai channel YouTube tersendiri yang dia buat untuk berkongsi tentang firman Tuhan, kebaikan Tuhan, dan kasih karunia Tuhan. Untuk info lebih lanjut, Anda bolehlah cek dia punya channel. Ada tertera di screen Anda sekarang. Saudara kita Vincent ini juga telah diselamatkan oleh Tuhan. Dia juga telah menerima dan memahami apa itu kasih karunia Tuhan. Oke, mari kita sambung cerita. Jadi, saya dengan Vincent pun seolah-olah mendapat semangat baru untuk mencari Tuhan. Kami mencari kebenaran, membuat research, cari dekat Google, cari dekat Alkitab, baca macam-macam versi Alkitab lah, macam-macam versi Bible, NKJV, NIV, TB, AMD, dan sebagainya. Kami juga dengar khutbah daripada pastor-pastor di gereja tempatan. Kami juga menonton video YouTube di mana ada macam-macam pastor ataupun ahli gereja berkongsi tentang keselamatan dalam konteks firman Tuhan. Kami buat ini semua semata-mata untuk mencari jawaban kepada persoalan how to be saved ataupun bagaimana untuk diselamatkan. Jadi, saya bersyukur kepada Tuhan sebab hasil daripada pencarian dan doa untuk mencari kebenaran, Tuhan telah menjawab doa saya dalam satu hari yang sangat indah bagi hidup saya. Tatkala saya mencari jawabannya, pada masa itu tengah mencari lagi, saya tengah membaca Bible lah masa itu. Saya terlintas dengan satu firman Tuhan ini yang betul-betul mengubah cara saya pandang Bible itu ataupun baca Bible. Firman itu ialah Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini adalah kata-kata Yesus Kristus kepada Thomas yang bertanya kepada dia kemana dia ingin pergi pada waktu itu. Dalam ayat ini, Tuhan Yesus menegaskan bahwa tiada cara lain untuk seseorang itu sampai ke Bapa yang di surga. Seseorang itu haruslah melalui Tuhan Yesus. Jadi, tanpa Yesus, kita tidak boleh sampai ke surga. Disinilah saya punya kepercayaan tentang kebenaran, keselamatan seseorang Kristen itu bergantung sepenuhnya dalam Yesus Kristus bermula. Dengan itu, saya semakin percaya bahwa menjadi orang Kristen atau mengikut Tuhan Yesus ialah satu-satunya jalan dan kebenaran jika saya ingin diselamatkan. Tapi, kita jangan lupa yang di dalam dunia ini orang Kristen banyak berpecah belah kerana terdapat banyak jenis mazhab yang berbeza. Semua mazhab percaya kepada Tuhan Yesus, Anglican, Protestan, Katolik, Ortodoks, dan macam-macam lagi. Semua mazhab ini percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi lain mazhab, lain pandangan tentang cara seseorang Kristen itu diselamatkan. Jadi, saya pun meneruskan pencarian tentang kebenaran untuk mengenal pasti apakah cara yang benar seseorang Kristen itu diselamatkan seperti yang direncanakan oleh Tuhan. Dan apa yang saya boleh rumuskan daripada pencarian saya ialah seorang Kristen diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Orang Kristen itu hanya perlu beriman kepada Tuhan Yesus. Kita cuma perlu percaya saja dengan Tuhan Yesus. Bukan kebaikan kita, bukan pengorbanan kita yang membuatkan kita diselamatkan, tetapi iman dalam Yesus Kristus dan oleh kasih karunia Tuhan sajalah seorang Kristen itu diselamatkan. Tidak ada cara lain kerana seperti yang kita bincang tadi, melalui Yesus saja seseorang itu boleh sampai ke Bapa yang di surga. Mungkin ada di antara kita yang masih tertanya-tanya, kenapa boleh jadi simple sangat macam tu? Biar betul. Takkanlah kita cuma perlu percaya saja dengan Yesus, lepas tu tak buat apa-apa, tapi sudah diiktiraf selamat, sudah dikira selamat. Macam mana pula dengan perlakuan kita, perbuatan kita? Jika Anda masih berfikiran seperti itu, ketahuilah Anda tidak keseorangan. Itu adalah perkara yang sangat normal bagi mana-mana manusia yang sedar bahwa mereka tidak akan lari daripada berbuat dosa dan tidak ada seorang manusia pun yang sempurna. Firman Tuhan begitu jelas mengatakan bahwa melalui Yesus sahajalah kita beroleh keselamatan. Mari kita lihat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini anak tunggalnya itu ialah Tuhan Yesus. Baik, firman Tuhan yang seterusnya ialah 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa kerana kita.
supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara dan saudari dalam Kristus, Tuhan Bapa telah mengutuskan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib bagi menanggung dosa, penyakit, dan kesengsaraan kita. Lebih 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus telah disiksa dan disalibkan menggantikan tempat kita. Dia telah menanggung dosa kita supaya kita beroleh pembenaran ataupun righteousness. Dia memikul dosa kita supaya kita dimuliakan di hadapan Tuhan. Jadi, selepas ini, setiap kali selepas kita berbuat dosa ataupun terbuat dosa, kita harus ingat bahwa semua dosa kita telah dipikul oleh Tuhan Yesus, dan semua pembenaran ataupun kemuliaan dan kebaikan Tuhan Yesus telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sebagai bukti dalam firman Tuhan, kita lihat Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi, boleh faham tak sekarang? Kita sekarang berada di bawah kasih karunia Tuhan, bukan lagi di bawah perjanjian lama ataupun hukum Taurat. Jika kita masih lagi di zaman Nabi Musa ataupun Moses, ya, kita harus mematuhi segala perintah Tuhan dalam hukum Taurat ataupun the law of Moses untuk kita dibenarkan ataupun diselamatkan. Tapi setelah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, kita pada hari ini di bawah kasih karunia Tuhan dan bukan di bawah hukum Taurat lagi. Dalam Yohanes 1 ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa ataupun Moses, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya nak semua kita tahu tentang kebenaran ini, bahwa kita beroleh kasih karunia Tuhan melalui Yesus Kristus. Jadi, apa yang paling penting sekarang ini adalah iman kita dalam Tuhan Yesus. Oke, kita teruskan dengan next verse, yaitu Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Oke, kali ini saya ingin meng-highlightkan perkataan pemberian. Kalau Anda baca dalam terjemahan bahasa Inggris, pemberian itu adalah gift ataupun hadiah. Jadi saudara-saudari, kalau disebut hadiah, apa yang Anda paham tentang itu? Bagi saya lah, kalau hadiah itu kan, contoh lah, kalau saya punya girlfriend, contoh lah, saya punya best friend nak bagi hadiah kepada saya sempena hari jadi saya tak paksa dia bagi hadiah untuk saya. Dia pun nak bagi ke tanah, terserah dia lah, suka hati dia. Dan saya tidak wajib untuk menerima hadiah dia. Saya boleh menerima ataupun menolak hadiah dia. Dan yang paling penting, saya tak perlu usaha satu titik peluh pun untuk mendapatkan hadiah itu. Andai katalah dia bagi saya motosikal, contohnya sebiji motosikal, saya tak perlu berbelanja 1 sen pun untuk membeli motosikal tersebut. Sebab apa? Sebab dia yang belikan untuk dijadikan hadiah kepada saya. Dan saya tak perlu pergi ke kedai, bazir tenaga saya untuk mendapatkan motosikal tersebut. Jadi, nampak tak apa yang saya buat selaku penerima itu? Basically, saya tak buat apa-apa pun. Orang yang memberi hadiah kepada saya itu sajalah yang mengeluarkan banyak peluh, membuat banyak pekerjaan semata-mata untuk memberi hadiah kepada saya. Begitu jugalah kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus telah melakukan kerjanya untuk menebus kita daripada dosa kita sendiri, supaya Dia boleh menghadiahkan kita dengan kemuliaan dan pembenarannya. Jadi saudara-saudari dalam Kristus sekalian, itulah antara firman-firman Tuhan yang telah mengubah persepsi saya tentang kehidupan dan dunia inilah secara keseluruhannya. Firman-firman ini telah mengubah saya daripada seorang yang takut akan Tuhan karena dosa saya sendiri, kepada seorang yang merindui dan mengasihi Tuhan oleh sebab kasih karunia-Nya. Sebenarnya ada banyak lagi firman Tuhan berkaitan dengan kasih karunia, tetapi oleh sebab meringkaskan video, jadi sampai di sini sajalah dulu apa yang saya kongsikan. Saya berharap perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada Anda semua, dan kalau Anda terasa sangat diberkati, boleh Anda berkongsi video ini kepada family Anda ataupun orang-orang yang Anda sangat sayangi. Tuhan memberkati dan jumpa lagi.